Hai semuanya. Kami dari kelompok 3, saya Anhar Ramadan. Saya Dini Ningsih. Saya Rifana Biltami. Saya Cynthia Tumaini. Dan saya Frica Merti Zahra. Selamat menyaksikan. Latar belakang lahirnya ilmu pengetahuan sosial dilatar belakangi oleh beberapa faktor utama yang muncul pada awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat. Ilmu pengetahuan sosial merupakan respon terhadap kebutuhan akan pendidikan yang lebih relevan dan terintegrasi untuk mempersiapkan warga negara yang baik dalam menghadapi tantangan masyarakat yang kompleks. Perubahan sosial dan ekonomi yang semakin pesat pada akhir abad ke-19 dan juga pada awal abad ke-20, Amerika Serikat mengalami urbanisasi dan juga industrialisasi. Hal itu menyebabkan banyak beberapa masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan juga konflik antar kelompok. Kurikulum yang ada pada saat itu dinilai tidak mampu membekali siswa dengan pemahaman yang holistik terhadap isu-isu tersebut. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk menyatukan berbagai ilmu sosial agar mereka dapat melihat dunia mereka secara utuh. Yang kedua, kritik terhadap kurikulum tradisional. Sebelum ilmu pengetahuan sosial ada, mata pelajaran seperti sejarah, geografi, dan ekonomi diajarkan secara terpisah dan terfragmentasi. Pendekatan ini membuat siswa kesulitan melihat keterkaitan antara peristiwa sejarah, letak geografis, dan kondisi ekonomi suatu masyarakat. Para pendidik menyadari bahwa pendekatan ini tidak efektif dalam membentuk pemahaman yang mendalam tentang suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu adalah gerakan progresif dalam pendidikan. Gerakan progresif dalam pendidikan ini dipimpin oleh tokoh yang bernama John Dewey. Ia menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa dan relevan dengan kehidupan nyata. Ia juga menilai pentingnya mengajarkan siswa agar bisa menjadi warga negara yang aktif. Pemikiran ini menggabungkan pembelajaran ilmu sosial lainnya seperti sejarah, geografi, dan ekonomi yang bermanfaat untuk melatih berpikir kritis siswa. Nah, secara keseluruhan, ilmu pengetahuan sosial itu lahir sebagai solusi untuk menjadikan pembelajaran yang lebih fungsional. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih komprehensif agar siswa dapat menjadi warga negara yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan lebih aktif. Sejarah IPS di SD atau MI, perkembangan ilmu pengetahuan sosial di tingkat sekolah dasar tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahap penting dalam sejarah kurikulum pendidikan Indonesia. Nah, pada tahun 1975, pada kurikulum itu barulah IPS ini menjadi mata pelajaran yang terpadu, yang dimana tujuannya adalah untuk menyatukan kesatuan siswa agar lebih mudah memahami masyarakat. Kurikulum tahun 1994 terjadi perubahan di mana IPS tetap diajarkan dengan metode pendekatan terpadu. Sedangkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan digabung menjadi PPKN. Kurikulum tahun 2013, IPS tidak lagi menjadi mata pelajaran terpisah di kelas 1 sampai kelas 3. Materinya diimplementasikan ke dalam pembelajaran tematik. Untuk kelas 4 sampai kelas 6, IPS tetap diajarkan menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi pendekatannya lebih tematik dan kontekstual. Nah, singkatnya, mata pelajaran IPS di SD atau MI itu berkembang dari mata pelajaran yang terpisah, kemudian menjadi mata pelajaran yang terpadu, hingga akhirnya menjadi mata pelajaran yang tematik agar lebih relevan dan dapat dipahami oleh siswa.